Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadiva Official. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021 Part 19. 60 bedah soal terbaru dari hasil yang sudah ujian kompetensi teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadiva Official. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang olahraga prestasi. 2. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik menghasilkan perubahan holistik. 3. Suatu kegiatan olahraga yang bersifat kompetitif. 4. Suatu permainan terorganisasi yang menempatkan lebih ke istilah final score daripada gain score. 5. Bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan terwujud dengan berbagai kegiatan jasmani. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan pengertian pendidikan olahraga? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 1, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah C. 1, 3, dan 4. Pembahasan. Pendidikan yang membina prestasi agar menguasai cabang olahraga prestasi adalah pendidikan olahraga. Kata kuncinya ada di olahraga prestasi. Kalau pendidikan jasmani, kata kuncinya ada di perubahan holistik. Yang nomor 4 ini bersifat kompetitif, termasuk pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga itu lebih mementingkan final score daripada gain score. Terus ini bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan dengan berbagai kegiatan termasuk pendidikan jasmani. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang olahraga prestasi. 2. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik menghasilkan perubahan holistik. 3. Suatu kegiatan olahraga yang bersifat kompetitif. 4. Suatu permainan tradisional yang penilaiannya lebih ke istilah gain score daripada final score. 5. Bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan terwujud dengan berbagai kegiatan jasmani. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan pengertian pendidikan jasmani? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 5. E. 2, 4, dan 5. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E. 2, 4, dan 5. Karena ada kata kunci holistik berarti pendidikan jasmani. Terus ini ada kata gain score daripada final score termasuk pendidikan jasmani juga. Dan ini nomor 5 ini bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan adalah pendidikan jasmani. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan ditinjau dari sudut pandang pengembangannya adalah A. Pendidikan jasmani diarahkan untuk mengembangkan individu anak secara menyeluruh, sedangkan pendidikan kesehatan untuk membina dan memelihara perilaku sehat individu, keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal. B. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh lebih ke fungsi kecabangan yang dikembangkan secara optimal, sedangkan pendidikan kesehatan tercapainya perilaku individu, keluarga, dan masyarakat memelihara perilaku hidup sehat. C. Pendidikan jasmani menitik beratkan pada sistem final score, sedangkan pendidikan kesehatan menitik beratkan pada sistem gain score hasil belajar peserta didik. D. Pendidikan jasmani dirancang sebagai kebutuhan anak, sedangkan pendidikan kesehatan dirancang untuk mencapai intensitas kerja fisik sehingga melebihi kemampuan optimal. E. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu dengan fungsi kecabangan yang dikembangkan, sedangkan pendidikan kesehatan merubah perilaku individu, keluarga, dan masyarakat untuk perilaku hidup sehat. Yang mana jawabannya Bapak Ibu kalau ditinjau dari sudut pandang pengembangannya? Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Pendidikan jasmani diarahkan untuk pengembangan individu anak secara menyeluruh, sedangkan pendidikan kesehatan untuk membina dan memelihara perilaku sehat hidup individu, keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal atau derajat tentang kesehatan, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau dari sudut pandang materinya. Sudut pandang materinya A. Pendidikan jasmani diarahkan untuk pengembangan individu anak secara menyeluruh, sedangkan pendidikan olahraga untuk membina kinerja motorik atau motor performance atau kinerja gerak untuk prestasi. B. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh lebih ke fungsi kecabangan yang dikembangkan secara optimal, sedangkan pendidikan olahraga tercapainya perilaku anak yang sesuai dengan kebutuhannya. C. Pendidikan jasmani menitik beratkan pada sistem gain score hasil belajar peserta didik, sedangkan pendidikan olahraga menitik beratkan pada sistem final score. D. Pendidikan jasmani dirancang sesuai child center, sedangkan pendidikan olahraga dirancang disesuaikan dengan subject center. E. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu dengan fungsi kecabangan yang dikembangkan, sedangkan pendidikan olahraga dirancang disesuaikan dengan subject center. Saya percepat Bapak Ibu ya, biar ini kan ada 60 soal, biar nanti satu soal 1 menit Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu waktu ujian. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Pendidikan jasmani dirancang sesuai child center. Child center itu apa? Disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik, sedangkan pendidikan olahraga dirancang disesuaikan dengan subject center. Subject center adalah berpusat pada materi Bapak Ibu, materi yang atau kecabangan yang diajarkan. Nih pembahasannya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Kemudian soal nomor 5. Ini soalnya panjang, Bapak Ibu harus mencari kata kunci. Kata kunci biasanya ada di belakang. Usaha yang diberikan tidak mampu mengatasi. Usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi, fisik, mental, dan sosial agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis disebut A. Pendidikan jasmani, B. Pendidikan olahraga, C. Pendidikan kesehatan, D. Pendidikan rekreasi, E. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Oke, jawaban yang paling benar adalah C. Pendidikan kesehatan, yang mana ada kata kunci tuntunan kepada seorang anak didik tentang kesehatan. Berarti dapat disimpulkan yang ditanyakan adalah pendidikan kesehatan. Selanjutnya soal nomor 6. Berdasarkan titik awal dan titik akhir, gerak dalam olahraga mempunyai banyak jenisnya. Sebagai guru PJOK, tentunya Anda mengerti dan memahami yang mana harus diterapkan dalam pembelajaran PJOK ataupun tidak. Perkembangan individu peserta didik juga mempengaruhi tingkat motorik peserta didik. Selajimnya, materi gerak dasar pada peserta didik terdiri dari A. Gerak diskret, serial, dan kontinu. B. Gerak agal, halus, diskret. C. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. D. Gerak refleks, kasar, dan dasar. E. Gerak awal, tengah, dan peralihan. Yang mana jawabannya? Oke, jawaban yang paling benar adalah C. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Karena yang ditanyakan adalah materi gerak dasar. Sedangkan gerak dasar sendiri adalah ada 3, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pengalaman gerak dasar peralihan menurut teori Galahu yang cepat dari perkembangannya berdasarkan kematangan menuju proses sempurna sangat tergantung pada pembelajaran dalam proses pembelajaran gerak lokomotor berjalan. Manakah implementasi pola gerak dasar yang tepat dilakukan oleh guru PJOK SD kelas 1? Ini proses pembelajaran gerak lokomotor berjalan. A. Mengajarkan berjalan dengan langkah dan kecepatan yang berbeda. B. Memberikan contoh macam-macam berjalan yang baik dan benar. E. Memvariasikan arah langkah dalam berjalan yang berbeda. D. Mengombinasikan arah langkah yang berbeda dan ayunan lengan. E. Mengombinasikan pola gerak langkah dan ayunan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Memberikan contoh macam-macam berjalan yang baik dan benar. Merupakan implementasi pola gerak dasar, yaitu gerak dasar berjalan. Selanjutnya soal nomor 8. Tingkat kebugaran seseorang dipengaruhi oleh kebugaran energi dan kebugaran otot. Pada kebugaran energi meliputi 2 sistem energi.
Kebugaran jasmani pada seseorang bersifat fluktuatif sesuai dengan kondisi fisik masing-masing. Di bawah ini yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang adalah A. Sistem penyimpanan energi dalam tubuh. B. Jumlah latihan yang dilakukan, status kesehatan pada diri seseorang. C. Faktor keturunan dan daya tahan fisik. D. Tingkat seseorang dalam menahan pada saat melakukan latihan-latihan yang berat. E. Struktur dan komponen organ-organ tubuh yang prima. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah B. Jumlah latihan yang dilakukan dan status kesehatan pada diri seorang. Karena tingkat kebugaran jasmani seorang dipengaruhi oleh lamanya latihan. Nomor 9. Segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, ataupun masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan disebut A. Pendidikan kesehatan. B. Pendidikan jasmani. C. Pendidikan olahraga. D. Pendidikan jasmani dan olahraga. E. Pendidikan rekreasi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, ataupun masyarakat. Kata kuncinya ada di kelompok, individu, dan masyarakat. Kalau pendidikan jasmani, otomatis yang dipengaruhi adalah peserta didik. Soal nomor 10. Kebutuhan manusia menurut Maslow ada 5 tingkat. Manakah urutan yang benar kebutuhan tersebut? A. Kebutuhan mempertahankan hidup, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. B. Kebutuhan mempertahankan hidup, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan. C. Kebutuhan mempertahankan hidup, kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan. D. Kebutuhan mempertahankan hidup, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. E. Kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasi diri, dan kebutuhan mempertahankan hidup. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Kebutuhan mempertahankan hidup nomor 1. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan menurut Maslow. Nomor 11. Dalam pembelajaran penjas orkes SD lebih menekankan pada kemampuan gerak dasar peserta didik. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan tahapan-tahapan proses pembelajaran gerak dasar manipulatif yang paling sesuai dan tepat diimplementasikan pada peserta didik SD? A. Menangkap bola dari hasil bola gelinding, menangkap bola lambung dengan 2 tangan dan menangkap bola lambung dengan 1 tangan. B. Menangkap bola dari hasil bola gelinding, menangkap bola lambung dengan 1 tangan dan menangkap bola lambung dengan 2 tangan. C. Menangkap bola lambung dengan 2 tangan, menangkap bola lambung dengan 1 tangan dan menangkap bola dari hasil bola gelinding. D. Menangkap bola lambung dengan 2 tangan, menangkap bola dari hasil bola gelinding dan menangkap bola lambung dengan 1 tangan. E. Menangkap bola lambung dengan 1 tangan, menangkap bola dari hasil bola gelinding dan menangkap bola lambung dengan 2 tangan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu? Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Menangkap bola dari hasil bola gelinding terlebih dahulu, kemudian menangkap bola lambung dengan 2 tangan, dan yang ketiga menangkap bola lambung dengan 1 tangan. Urutan tahap-tahapannya pembelajaran manipulatif pada siswa SD. Karena dalam belajar suatu gerak itu harus diterapkan dari yang mudah dulu kemudian ke yang lebih sulit. Nomor 12. Pendidikan jasmani dan olahraga jelasnya sudah mempunyai perbedaan. Dari segi penilaian juga ada perbedaan. Bagaimana pendapat Anda sebagai guru PJOK yang profesional di bidangnya? Mengapa ada perbedaan dari segi penilaian tersebut?
A. Karena di dalam pendidikan jasmani cenderung memberi kesempatan anak untuk bergerak seluas-luasnya, sedangkan untuk di dalam pendidikan olahraga tujuannya anak dididik dan dibimbing untuk olahraga kompetitif di bidangnya. B. Karena di dalam pendidikan jasmani cenderung memberi kesempatan anak untuk bergerak yang bertujuan untuk kesehatan, sedangkan untuk di dalam pendidikan olahraga tujuannya anak dididik dan dibimbing untuk olahraga kompetitif di bidangnya. C. Karena di dalam pendidikan jasmani lebih cenderung menggunakan gain score atau hasil belajar, sedangkan di dalam pendidikan olahraga menggunakan final score atau hasil nilai akhir. D. Karena di dalam pendidikan olahraga cenderung memberi kesempatan anak untuk bergerak seluas-luasnya, sedangkan untuk di dalam pendidikan olahraga tujuannya anak dididik dan dibimbing untuk olahraga kompetitif di bidangnya. E. Karena di dalam pendidikan olahraga menggunakan final score atau hasil akhir, sedangkan di dalam pendidikan jasmani cenderung menggunakan gain score. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah C, karena dalam pendidikan jasmani lebih cenderung menggunakan gain score, sedangkan di dalam pendidikan olahraga menggunakan final score. Kita lanjut ke soal nomor 13. Tujuan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam RPP yang harus dipahami, dirumuskan dan diimplementasikan dengan benar oleh guru PJOK. Karena dengan tercapainya tujuan pembelajaran dengan benar, maka kompetensi dasar tercapai dengan sempurna. Di bawah ini manakah dari rumusan tujuan berikut yang memiliki unsur condition benar dan sesuai dengan pembelajaran PJOK SD? A. Ani mampu menendang bola ke gawang dengan benar dalam suasana permainan. B. Budi mampu melakukan chest pass dengan tepat dalam suasana permainan. C. Cindy memahami cara melempar, menangkap, dan memukul bola kasti dengan benar. D. Peserta didik mampu melakukan shooting bola ke ring bola basket. E. Peserta didik mampu melakukan shooting bola ke ring bola basket dalam suasana permainan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling benar adalah E. Peserta didik mampu melakukan shooting bola ke ring bola basket dalam suasana permainan. Karena di dalam menentukan condition, kan condition itu bukan hanya untuk individu-individu, kan bersifat universal untuk semua siswa. Jadi jawaban yang benar adalah E. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Nomor 14. Menurut teori Galahu, tahap perkembangan motorik untuk anak usia 2-7 tahun terdiri dari 3 tahap perkembangan gerak. Tahap perkembangan gerak untuk peserta didik usia 11-13 tahun termasuk dalam kategori tahap A. Pengenalan, B. Dasar, C. Matang, D. Transisi, E. Aplikasi. Yang mana jawabannya? Oke, jawaban yang paling benar adalah aplikasi pembahasan sesuai dengan tabel. Usia 11-13 kan tahap aplikasi termasuk dalam gerak spesialisasi atau gerak khusus. Nomor 15. Menurut teori Galahu, tahap perkembangan motorik untuk anak usia 6-7 termasuk dalam kategori tahapan perkembangan gerak matang. Sehingga peserta didik kelas 6 sampai dengan 2 SMP termasuk dalam kategori gerak A. Pengenalan, B. Lokomotor, C. Fundamental, D. Spesialisasi, E. Aplikasi. Yang mana jawabannya bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Spesialisasi. Pembahasan kan dalam tabel anak usia kelas 5 sampai dengan kelas 2 SMP kan termasuk dalam gerak spesialisasi subnya. Soal nomor 16. Pak Rizky memberikan tugas gerak pada peserta didiknya berupa gerakan handstand, kemudian dilanjutkan dengan gerakan meroda. Pola gerak dominan yang dapat dipilih oleh Pak Rizky agar peserta didik mampu mempelajari gerakan handstand adalah locomotion, B. Static, C. Swings, D. Spring, E. Rotation. Yang mana jawabannya bisa dijawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, jawaban yang paling benar adalah rotation karena yang ditanyakan adalah meroda. Kalau yang ditanyakan handstand berarti statik. Pembahasan Sayuti Syahara 2005 terdapat 6 pola gerak dominan dalam senam terdiri dari statik, landing, springs, locomotion, rotation, dan swings. Nomor 17.
Pada perkembangan motorik anak kelas 3 sampai dengan kelas 4 SD, kelas 5 sampai dengan kelas 2 SD, dan kelas 3 SMP sampai dengan kelas 1 SMA atau SMK mengalami fase gerak spesialisasi. Dalam rentang usia tersebut terjadi 3 tahap sub perkembangan gerak secara berurutan, yaitu A. Pengenalan dasar matang, B. Pembiasaan refleks prekontrol, C. Refleks dasar spesialisasi, D. Transisi aplikasi pemanfaatan jangka panjang, E. Aplikasi transisi pemanfaatan jangka panjang. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Di antara 3 jawaban ini, yang tidak termasuk adalah A, B, C. Bapak Ibu harus milih dari 2 jawaban ini, D dan E. Berarti jawaban yang paling benar adalah D. Transisi terlebih dahulu, habis transisi aplikasi, habis itu pemanfaatan jangka panjang. Ini tabelnya Bapak Ibu. Soal nomor 18. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah tubuh memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal. Di samping tujuan tersebut di atas, pendidikan jasmani kedua juga berguna untuk menjalin hubungan sesama peserta didik atau dengan lingkungan masyarakat. Landasan apa yang terkait dengan tujuan pendidikan jasmani kedua? A. Biomekanis bagi PJOK, B. Fisiologis bagi PJOK, C. Psikologis bagi PJOK, D. Sosiologis bagi PJOK, E. Biologis bagi PJOK. Bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Sosiologis bagi PJOK. Kata kuncinya ya, sosiologis kan menjalin hubungan baik itu dengan peserta didik atau lingkungan. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Lingkungan masyarakat. Soal nomor 19. Kecepatan perkembangan dan pertumbuhan gerak bersifat individual merupakan bagian dari prinsip perkembangan gerak. Jika dikaitkan dengan pembelajaran sebagai seorang guru PJOK, idealnya menyiapkan program pembelajaran berdasarkan kategori kemampuan yang disusun atas kelompok peserta didik. Kategori apa yang lazim, yang biasa digunakan untuk mengelompokkan kemampuan gerak yang dimiliki peserta didik usia 14 tahun ke atas? A. Fase gerakan awal, B. Fase gerakan refleksif, C. Fase gerakan kasar, D. Fase gerakan dasar, E. Fase gerakan khusus. Oke, jawaban yang paling benar adalah fase gerakan khusus. Ini teori Galau Bapak Ibu. Ini tabelnya, bisa dibaca sendiri. Nomor 20. Menurut Galau, berdasarkan konsep perkembangan anak mempunyai 4 fase perkembangan, yaitu 1. Refleksif atau gerak refleksif, rudimentari atau gerakan kasar, fundamental gerakan dasar, spesialisasi atau gerakan khusus. Tahap perkembangan motorik untuk anak usia 2 sampai 7 tahun mengalami 3 tahapan perkembangan gerak. Tahap perkembangan gerak untuk peserta didik usia 14 tahun ke atas adalah tahap A. Matang, B. Pengenalan, C. Dasar, D. Transisi, E. Pemanfaatan kehidupan. Oke, jawaban yang paling benar adalah pemanfaatan kehidupan usia 14 tahun ke atas. Ini pemanfaatan kehidupan atau tahap pemanfaatan jangka panjang. Nomor 21. Dalam upaya memperbaiki gerakan, peserta didik melakukan pengulangan gerak untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan efektif. Fase keterampilan gerak manakah yang dilakukan oleh peserta didik tersebut, termasuk pada tahap belajar gerak yang disebut A. Dinamis, B. Otomatisasi, C. Kognitif, D. Asosiatif, E. Awal. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Asosiatif. Pembahasan tahap belajar gerak ada 3. 1. Kognitif, traverse teori gerak. Asosiatif, implementasi dari teori yang didapat, perlu ada pendampingan dari guru. Otomatisasi, lanjutan belajar gerak, sudah bisa melakukan sendiri tanpa pendamping guru. Nomor 22. Manakah urutan yang paling tepat dalam pembelajaran gerak manipulatif? 1. Melempar bola ke atas kemudian dilambungkan ke pasangan. 2.
melambungkan bola yang dilempar oleh pasangannya. 3. Mendorong bola yang dipegang berpasangan secara bergantian. 4. Melambungkan bola secara berpasangan secara bergantian. A. 3, 1, 2, dan 4. B. 1, 2, 3, dan 4. C. 3, 1, 4, dan 2. D. 1, 4, 2, dan 3. E. 2, 1, 3, dan 4. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah A. 3, 1, 2, dan 4. Pembahasan sudah jelas Bapak Ibu. Harus mendorong bola yang dipegang berpasangan secara bergantian, kemudian melempar bola ke atas, kemudian dilambungkan ke pasangan, terus disusul dengan melambungkan bola yang dilempar oleh pasangannya, dan keempat melambungkan bola secara berpasangan secara bergantian. Ini adalah penerapan gerak manipulatif secara berpasangan. Soal nomor 23. Perkembangan gerak merupakan perubahan perilaku gerak manusia yang merupakan hasil interaksi antara kematangan suatu organisme dengan lingkungan. Urutan tahapan perkembangan gerak yang paling benar adalah A. Tahap gerakan khusus, tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, dan tahap gerakan refleksif. B. Tahap gerakan khusus, tahap gerakan dasar, tahap gerakan kasar, dan tahap gerakan refleksif. C. Tahap gerakan refleksif, tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, dan tahap gerakan khusus. D. Tahap gerakan kasar, tahap gerakan khusus, tahap gerakan dasar, dan tahap gerakan refleksif. E. Tahap gerakan refleksif, tahap gerakan dasar, tahap gerakan kasar, dan tahap gerakan khusus. Bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling benar adalah C. Urutan perkembangan gerak yang paling benar, mulai dari tahap gerakan refleksif dulu, habis tahap gerakan refleksif, tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, dan tahap gerakan khusus sesuai dengan tahap perkembangan motorik menurut teori Galahu. Nomor 24. Pada usia tertentu seseorang anak mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Rentang usia 2 sampai 7 tahun terjadi 3 tahap perkembangan yang merupakan sub perkembangan gerak dasar sebagai berikut. A. Tahap kasar, tahap dasar, tahap kematangan. B. Tahap pengenalan, tahap dasar, tahap kematangan. C. Tahap dasar, tahap kematangan. D. Tahap pengenalan, tahap kematangan, tahap dasar. E. Tahap pengenalan, tahap dasar, dan tahap kematangan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling benar adalah E. Tahap pengenalan, tahap dasar, tahap kematangan. Usia 2 dan sampai 7 tahun ya. Sesuai dengan tabel 2 sampai 7 tahun termasuk gerak dasar Bapak Ibu. Oke, kita selanjutnya soal nomor 25. Pada usia tertentu seorang anak mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Rentang usia 2 sampai 7 tahun terjadi 3 tahap perkembangan. Tahap perkembangan gerak dasar, gerak kasar dinamakan dengan A. Reflexive movement base, B. Rudimentary movement base, C. Fundamental movement base, D. Specialist movement base, E. Learning movement base. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah B. Rudimentary movement base. Pembahasan. Menurut Galau, berdasarkan konsep perkembangan anak mempunyai 4 fase perkembangan, yakni yang pertama, reflexive movement base atau tahap gerakan refleksif. 2. Rudimentary movement base atau tahap gerakan kasar. 3. Fundamental movement base atau tahap gerakan dasar. Dan yang keempat, specialist movement base atau tahap gerakan khusus. Kita selanjutnya ke soal nomor 26. Pada usia tertentu seorang anak mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Rentang usia 2 sampai 7 tahun terjadi 3 tahap perkembangan. Salah satu fase perkembangan gerak reflektif terjadi pada usia A 2 sampai 6 tahun, B 0 sampai 1 tahun, C berada di kandungan, D usia di atas 10 tahun, E 6 sampai 10 tahun. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling benar adalah B. Berusia 0 sampai 1 tahun. Perkembangan refleksif 0 sampai 1 tahun. Kan masih janun berarti 0 sampai 1 tahun. Nomor 27. Belajar gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, ataupun situasi belajar gerak pada manusia. Berikut ini 3 tahapan belajar gerak atau motor learning adalah A. Gerak otomatisasi verbal kognitif, B. Gerak
verbal kognitif, otomatisasi. C. Otomatisasi, gerak, verbal kognitif. D. Verbal kognitif, otomatisasi, dan gerak. E. Verbal kognitif, gerak, dan otomatisasi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? 3 tahapan belajar gerak. Oke, jawaban yang paling benar adalah E. Terlebih dahulu verbal kognitif. Verbal kognitif adalah fase kognitif. Terus kemudian fase gerak adalah fase asosiatif. Dan yang terakhir fase otomatisasi. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Oke, sekarang soal nomor 28. Apa hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan? A. Mengembangkan kemampuan atau potensi individu untuk menguasai keterampilan berolahraga. B. Membiasakan gaya hidup sehat untuk mengubah perilaku masyarakat. C. Mengembangkan keterampilan diri untuk mencapai derajat kesehatan yang paripurna. D. Mengubah perilaku individu melalui aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan. E. Melakukan aktivitas fisik dalam mencapai tujuan hidup sehat. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Di antara 5 jawaban ini yang dapat dieliminasi adalah jawaban A dan B. Berarti Bapak Ibu memilih dari C, D, dan E. Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Mengubah perilaku individu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya ini termasuk pendidikan jasmani untuk tujuan kesehatan. Tujuan kesehatan adalah pendidikan kesehatan. Soal nomor 29. Apa hubungan pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan? A. Perubahan perilaku hidup sehat untuk tujuan kesehatan dilakukan melalui aktivitas olahraga. B. Menerapkan gaya hidup sehat untuk memberikan keteladanan bagi lingkungan sekitar. C. Kesadaran melakukan aktivitas jasmani melalui penguasaan keterampilan olahraga. D. Mengembangkan kemampuan atau potensi individu untuk menguasai keterampilan berolahraga. E. Melalui keterampilan olahraga didapatkan derajat kebugaran yang baik. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Perubahan perilaku hidup sehat untuk tujuan kesehatan dilakukan melalui aktivitas olahraga. Karena jawaban yang A ini jawabannya sangat kompleks Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 30. Apa pengertian pendidikan jasmani pada umumnya? A. Pendidikan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan juga nilai budaya setempat. B. Pendidikan olahraga yang membina mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. C. Pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran terhadap olahraga. D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan mengembangkan kemampuan atau potensi peserta didik untuk menguasai keterampilan berolahraga. E. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ini sudah jelas jawabannya Bapak Ibu. Oke, jawaban yang paling benar adalah E. Karena jawaban ini paling kompleks. Bagian pendidikan jasmani adalah pendidikan atau bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Soal nomor 31. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. Sehingga dalam tujuan pembelajaran penjas orkes, guru PJOK sebaiknya lebih fokus pada orientasi penilaian. A. Hasil belajar. B. Proses belajar. C. Aktivitas gerak. D. Prestasi olahraga. E. Sikap dan keterampilan. Jawaban yang paling benar adalah B. Proses belajarnya Bapak Ibu. Karena tujuannya tepat dalam pembelajaran PJOK, guru menilai berorientasi pada proses belajar, bukan hasil belajar. Soal nomor 32. Di dalam PJOK kita kenal ada 3 komponen, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Manakah pernyataan di bawah ini yang menunjukkan pendidikan kesehatan? A. Pendidikan yang mengutamakan kesehatan fisik dan mental.
B. Suatu upaya pendidikan bertujuan untuk kesehatan lingkungan. C. Pendidikan yang mengutamakan kesehatan diri. D. Upaya mempelajari bagaimana caranya menciptakan kesehatan diri. E. Suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat di sekolah atau anak didik yang kondusif untuk kesehatan. Jawaban yang paling benar adalah E. Pendidikan kesehatan adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku yang masyarakat di sekolah anak didik yang kondusif untuk kesehatan. Bapak Ibu kalau menjawab soal seperti ini, carilah jawaban yang panjang Bapak Ibu. Insya Allah jawaban yang panjang itu jawaban yang benar. 33. Masalah yang paling muncul dalam pembelajaran senam adalah peserta didik kesulitan dalam menguasai gerakan senam yang diajarkan oleh guru karena dianggap bahaya. Maka harus melalui pendekatan pola gerak dominan yang tepat dalam pembelajaran sekolah SD. Mengapa pendekatan itu perlu diimplementasikan dalam pembelajaran senam? A. Karena gerakan dalam senam dapat diajarkan melalui pola gerak dominan. B. Karena gerakan senam perlu diajarkan menggunakan prinsip DAP. C. Karena pembelajaran pola gerak dominan menuntut guru untuk selalu mendampingi peserta didik. D. Karena senam perlu diajarkan melalui pola gerak-gerak tertentu yang mendasarinya. E. Karena dengan menggunakan pola gerak dominan dapat mengajarkan peserta didik dari yang gerakan yang mudah ke yang lebih sulit. Ini jawabannya semua hampir benar Bapak Ibu ya, tapi nanti dicari jawaban yang paling tepat. Oke, jawaban yang paling benar adalah E. Jawaban yang paling benar adalah D maksudnya Bapak Ibu. Ini ada tipe. Mengapa pendekatan pola gerak dominan perlu diimplementasikan? Karena senam perlu diajarkan melalui pola gerak-gerak tertentu yang mendasarinya. Ini jawabannya D Bapak Ibu. Oke, sekarang kita soal ke 34. Pada saat peserta didik ingin melakukan gerakan loncat kangkang, pola gerak dominan yang cocok diimplementasikan guru PJOK adalah A. Spring, B. Swings, E. Rotation, D. Locomotion, E. Landings. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah springs. Spring adalah meloncat atau melompat, statik diam, landing mendarat, locomotion gerak berpindah, rotation berputar, swings mengayun menggunakan tangan ataupun lengan. Kita lanjut ke soal nomor 35. Berikut ini manakah yang merupakan cara perkenalan gerak pada tahap awal aktivitas gerak berirama? A. Perkenalan irama dilanjutkan dengan tepukan tangan, pantulan bola, pola langkah dan menirukan nyanyian. B. Perkenalan gerak dengan pola gerak dan tarian nyanyian menggunakan musik sederhana. C. Perkenalan lewat pola irama dengan tepuk tangan, pola langkah dan pantulan bola untuk melatih gerak manipulatif. D. Perkenalan irama dengan tepukan tangan, pantulan bola, pola langkah dan tarian sesuai dengan ketukan musik. E. Perkenalan irama dengan tepukan tangan, pantulan bola dan pola langkah. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Perkenalan irama dengan tepukan tangan, pantulan bola, pola langkah dan tarian sesuai ketukan musik. Pembahasan sudah jelas Bapak Ibu. Nomor 36. Seorang guru PJOK akan melaksanakan pembelajaran aktivitas gerak berirama dengan suasana yang menggembirakan dan penuh semangat. Irama yang tepat digunakan oleh guru PJOK tersebut yaitu Caca 4/4, B. Caca 3/4, C. Mas 2/4, D. Mas 3/4, E. Mas 4/4. 4/4 dan 3/4 ini adalah ketukannya Bapak Ibu. Mas Caca iramanya. Oke, jawaban yang paling benar adalah E. Mas 4/4. Soal nomor 37. Bu Rini ingin mengajarkan peserta didik berupa gerakan berpindah. Pendekatan gerak dominan yang bisa digunakan Bu Rini yang bertujuan untuk menerapkan keberhasilan dalam pembelajaran PJOK tersebut adalah A. Static, B. Spring, C. Swings, D. Locomotion, E. Rotation. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah locomotion. Locomotion adalah gerakan berpindah, maka pola gerak dominannya yaitu gerak berpindah. Nomor 38. Bu Dini ingin mengajarkan peserta didik berupa gerakan cartwheel outflow exercise. Pendekatan gerak dominan yang bisa digunakan Bu Dini yang bertujuan untuk menerapkan keberhasilan dalam pembelajaran PJOK tersebut adalah A. Static, B. Spring, C. Swing, D. Locomotion, E. Rotation.
Ini bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Oke, jawaban yang paling benar adalah E, rotation, yang mana Great for Assassin adalah senam lantai, yaitu meroda. Pembahasan bisa dibaca tersendiri Bapak Ibu. Nomor 39. Mengapa pada saat melakukan marching pada senam aerobik harus dengan low impact atau intensitas rendah? A. Saat melakukan gerakan dilakukan dengan santai tanpa tenaga optimal dan ada suatu waktu kaki diangkat ke atas. B. Saat melakukan gerakan dilakukan dengan intensitas rendah menghindari kelelahan. C. Saat melakukan gerakan dilakukan dengan semangat dan tenaga yang digunakan sedikit. E. Saat melakukan gerakan kedua kaki rileks mengikuti irama musik yang mengiringi. E. Saat melakukan gerakan kedua kaki atau salah satu kaki masih menempel di lantai. Oke, jawaban yang paling benar adalah E, saat melakukan gerakan kedua kaki atau salah satu kaki masih menempel di lantai. Ini pembahasannya Bapak Ibu. Mengapa low impact? Karena ini. Nomor 40. Dalam pembelajaran bela diri, guru PJOK selalu memberi motivasi agar peserta didik yang mengikuti pembelajaran tetap semangat dalam memperbaiki apabila terjadi gerakan yang salah dan terus dibenahi agar benar. Sikap yang dilakukan guru PJOK tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai sikap peserta didik. A. Percaya diri. B. Sportif. C. Rela berkorban. D. Kerjasama. Dan E. Jujur. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Percaya diri. Pembahasan. Di dalam seni bela diri yang dominan ditingkatkan yaitu sikap percaya diri peserta didik dengan cara memberi motivasi apabila ada gerakan yang salah supaya menjadi gerakan yang benar. Nomor 41. Guru membagi peserta didik secara berpasangan dan memberikan kartu tugas. Masing-masing pasangan mempelajari tugas gerak yang harus dilakukan sesuai dengan kartu tugas yang diberikan. Secara bergantian, peserta didik mempraktekkan gerakan sesuai dengan kartu tugas dan saling mengoreksi apabila ada gerakan yang tidak benar atau gerakan yang salah. Tindakan yang dilakukan guru guna melatih sikap siswa atau peserta didik. A. Percaya diri. B. Sportif. C. Rela berkorban. D. Kemandirian. E. Tanggung jawab. Oke, jawaban yang paling benar adalah tanggung jawab. Pembahasan. Apabila peserta didik melakukan tugas yang diberikan guru dengan baik, termasuk menanamkan sikap tanggung jawab kepada peserta didik. Soal selanjutnya, nomor 42. Kesalahan apa yang sering terjadi saat peserta didik melakukan gerakan lunge? Gerakan lunge adalah gerakan pada senam aerobik seperti marching tadi. A. Menggunakan ujung kaki dalam sentuhan pertama ke lantai. B. Menggunakan bola kaki dalam sentuhan pertama ke lantai. C. Melakukan gerakan lunge dengan low impact. D. Melakukan gerakan lunge dengan high impact. E. Memindahkan kaki kiri ke depan samping dan belakang. Mana jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Menggunakan ujung kaki dalam sentuhan pertama ke lantai. Karena yang ditanyakan adalah gerakan yang salah. Berarti yang A. Pembahasan lunge adalah memindahkan kaki ke depan, belakang atau ke samping dengan memindahkan sebagian berat badan. Berat badan berada pada kedua kaki. Saat memindahkan kaki, bagian yang menyentuh pertama adalah bola kaki sampai hampir ke arah tumit. Pastikan saat melakukan gerakan ini ada pembebanan pada kedua kaki. Gerakan ini bisa dilakukan dengan low maupun high impact. Soal nomor 43. Permainan hitam hijau membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan terpusat oleh aba-aba dari pemimpin. Di bawah ini manakah yang paling tepat menunjukkan gerakan beralih? A. Gerakan non-lokomotor. B. Gerakan lokomotor. C. Gerakan statis. D. Gerakan dinamis. E. Gerakan diskret. Ini sudah mudah ya, gerakan berlari otomatis jawabannya yaitu gerakan lokomotor. Di dalam gerak dasar ada 3 gerak, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Soal nomor 44. Di bawah ini manakah ilmu khusus filsafat yang digunakan oleh guru PJOK dalam pembelajaran penjas orkes? A. Antropologi. B. Planetologi. C. Geologi. D. Paleontologi. E. Sentarum. Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Antropologi. Pembahasan.
Antropologi adalah ilmu tentang hakikat manusia, planetologi tentang benda-benda langit, geologi tentang proses pembentukan bumi, paleontologi tentang benda-benda purbakala, scienterum adalah menjawab pertanyaan khusus atau science. Nomor 45. Pak Budi memberi pembelajaran gerak manipulatif permainan bola besar sepak bola. Berikut ini manakah yang sesuai diimplementasikan untuk kelas 6 SD? A. Berlatih menendang ke gawang sasaran tanpa bola. B. Peregangan dinamis sebelum dan sesudah pembelajaran. C. Peserta didik melakukan gerakan berjalan ke arah datangnya bola. D. Peserta didik melakukan gerakan menggiring tanpa bola. E. Peserta didik menendang bola ke gawang sasaran dengan tepat. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Gerakan manipulatif berarti gerakan yang menggunakan benda atau menggunakan bola. Di sini kan konteksnya sepak bola. Berarti jawaban yang paling benar adalah E. Soal selanjutnya nomor 46. Ketika ingin membangun keterampilan berpikir kritis anak, Malesher dan Dinan Styler mengemukakan 5 aspek yang harus dikembangkan. Salah satunya adalah kemampuan mencari tahu. Berdasarkan uraian di atas, manakah kegiatan guru PJOK SD berikut yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan mencari tahu? A. Guru menugasi peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber agar memperoleh temuan fakta sederhana sampai yang lebih kompleks. B. Guru menugasi peserta didik untuk mencari berbagai sumber seperti orang, buku, internet, dan media massa untuk dijadikan clipping untuk sumber belajar. C. Guru menugasi peserta didik untuk mencari beberapa nama tokoh masyarakat di sekitar rumah untuk menjadi narasumber dalam membangun karakter. D. Guru menugasi peserta didik untuk meminjam masing-masing 5 buku ke perpustakaan agar memenuhi target literasi pada semester ini. E. Guru menugasi peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok, menentukan siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua dalam kelompoknya. Kegiatan mencari tahu Bapak Ibu. Jawaban yang paling benar adalah B. Guru menugasi peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber seperti orang, buku internet, dan media massa untuk dijadikan clipping untuk sumber belajar. Pembahasannya ini Bapak Ibu. Mencari tahu dari berbagai sumber seperti orang, buku internet, media massa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya nomor 47. Dalam pendidikan olahraga, metode pembelajaran dan bagaimana anak menjalani pembelajaran didikte oleh hasil akhir yang ingin dicapai. Manakah pernyataan yang sesuai dengan pengertian pendidikan olahraga? A. Pembendaharaan gerak dasar diperkaya melalui aktivitas fisik untuk mencapai cabang-cabang olahraga. B. Hasil pembelajaran peserta didik ditekankan pada penguasaan keterampilan berolahraga. C. Memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu. D. Rancangan pembelajaran gerak diberikan agar dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. E. Penyajian tugas gerak aktivitas jasmani disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan peserta didik. Oke, jawaban yang paling benar adalah A, karena ada kata kunci cabang-cabang olahraga. Pembendaharaan gerak dasar diperkaya melalui aktivitas fisik untuk menguasai cabang-cabang olahraga. Karena yang ditanyakan adalah pendidikan olahraga. Nomor 48. Apa perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan ditinjau dari orientasinya? A. Pendidikan jasmani menjadikan peserta didik tahu tentang kesehatan dan mendapatkan tubuh yang sehat dan aktivitas fisik. Sedangkan pendidikan kesehatan menjadikan peserta didik lebih tahu dan lebih baik tentang pengetahuan kesehatannya. B. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu sesuai dengan pola gerak dasar yang dikembangkan secara optimal, sedangkan pendidikan kesehatan merubah perilaku individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam memelihara perilaku hidup sehat. C. Pendidikan jasmani dirancang sebagai pemenuhan kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan pola gerak dasar, sedangkan pendidikan kesehatan aktivitas fisik untuk mencapai intensitas kerja fisik sehingga melebihi kemampuan optimal. D. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu sesuai dengan pola gerak dasar yang dikembangkan secara optimal, sedangkan pendidikan kesehatan merubah perilaku hidup sehat secara menyeluruh baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. E. Pendidikan jasmani menitikberatkan pada pencegahan timbulnya penyakit melalui aktivitas fisik yang dilakukan, sedangkan pendidikan kesehatan pada pengetahuan tentang komponen kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan dan kesehatan. Oke, jawaban yang paling benar adalah A.
Pendidikan jasmani menjadikan peserta didik tahu tentang kesehatan dan mendapatkan tubuh yang sehat dari aktivitas fisik yang dilakukannya. Sedangkan pendidikan kesehatan sendiri menjadikan peserta didik lebih tahu dan lebih baik tentang pengetahuan kesehatannya. Nomor 49. Manakah pernyataan yang sesuai dengan proses pendidikan kesehatan? A. Perubahan perilaku individu dan kelompok masyarakat menuju hal-hal yang lebih positif secara terencana terkait hidup sehat melalui proses belajar. B. Perubahan perilaku individu dan masyarakat untuk mencapai kesehatan yang optimal melalui proses belajar. C. Tata laksana yang diberikan oleh pendidik kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan kesehatan melalui proses belajar. D. Perubahan perilaku berupa transfer, prosedur, pengetahuan ataupun materi kesehatan individu kelompok masyarakat melalui proses belajar. E. Pengalaman individu dan kelompok masyarakat yang berpengaruh terhadap kebiasaan hidup sehat yang terencana melalui proses belajar. Oke, langsung jawabannya. Jawaban yang paling benar adalah A. Pendidikan kesehatan adalah perubahan perilaku individu dan kelompok masyarakat menuju hal-hal yang lebih positif secara terencana terkait hidup sehat melalui proses belajar. Kita ke soal nomor 50. Di antara aktivitas gerak di bawah ini, manakah aktivitas gerak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan otot jantung? A. Melakukan aktivitas permainan dengan mempersingkat waktu istirahat. B. Melakukan berbagai aktivitas permainan. C. Melakukan latihan lari dengan intensitas yang rendah. D. Melakukan latihan lari jarak jauh dengan intensitas yang sedang. E. Melakukan latihan lari jarak pendek dengan intensitas yang tinggi. Kan ini meningkatkan daya tahan jantung, berarti harus lama, harus jauh juga. Berarti jawaban yang paling benar adalah D. Melakukan latihan lari jarak jauh dengan intensitas yang sedang. Nomor 51. Pembentukan gerak, pembentukan sosial, pertumbuhan badan, perkembangan psikis, dan pola hidup sehat merupakan bahan pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut ini manakah yang paling sesuai menggambarkan perbedaan tujuan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan? A. Pendidikan jasmani bertujuan meningkatkan keterampilan gerak, sedangkan pendidikan kesehatan menerapkan pola hidup sehat. B. Pendidikan jasmani bertujuan mencapai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, sedangkan pendidikan kesehatan meningkatkan derajat kesehatan. C. Pendidikan jasmani bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot, sedangkan pendidikan kesehatan menerapkan pola hidup sehat. D. Pendidikan jasmani bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, sedangkan pendidikan kesehatan menerapkan pola hidup sehat. E. Pendidikan jasmani bertujuan pembentukan fisik, sedangkan pendidikan kesehatan menerapkan pola hidup sehat. Kita langsung ke jawabannya. Jawaban yang paling benar adalah B. Pendidikan jasmani adalah berorientasi pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, sedangkan pendidikan kesehatan meningkatkan derajat kesehatan. Kita lanjut ke soal 52. Dalam teori yang dikemukakan oleh Galau, terdapat beberapa fase tahapan perkembangan gerak yang terjadi pada peserta didik. Salah satunya adalah tahapan gerak refleksif. Pada gerakan refleksif ini dilakukan oleh peserta didik yang secara tanpa sadar menyadari dalam melakukan gerakannya. Berdasarkan uraian di atas, manakah yang tidak sesuai dalam menggambarkan tahap gerakan refleksif pada peserta didik kelas 5 sekolah dasar? Yang tidak sesuai: A. Mengedipkan dan melayukan mata ketika menatap suatu benda. B. Peserta didik merasa lapar ketika memasuki waktu jam istirahat. C. Peserta didik berteduh menghindari terik panas sinar matahari. D. Melakukan gerakan tangkisan ketika menerima pukulan ke atas. E. Merasakan sakit pada anggota tubuh yang terkena benturan keras. Jawaban yang paling benar adalah D. Melakukan tangkisan ketika menerima pukulan ke atas, karena bukan merupakan gerakan refleksif, kan gerakan membela diri itu gerakan yang disengaja. Oke, sekarang nomor 53. Pendidikan kesehatan adalah aspek talent scouting, di mana pendidikan kesehatan dijadikan dasar dalam masukan awal entry behavior, sedangkan pendidikan olahraga dijadikan rekomendasi menentukan cabang olahraga spesialisasi yang akan diikuti peserta didik.
Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang paling tepat menggambarkan perbedaan tujuan antara pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan? A. Pendidikan olahraga untuk menampilkan gerak meraih prestasi, sedangkan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. B. Pendidikan olahraga untuk aktivitas fisik yang kuat, sedangkan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. C. Pendidikan olahraga untuk jasmani yang kuat, sedangkan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. D. Pendidikan kesehatan untuk memperkuat jasmani, sedangkan pendidikan olahraga untuk meningkatkan derajat kesehatan. E. Pendidikan olahraga untuk memperkokoh fisik, sedangkan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Pendidikan olahraga untuk menampilkan gerak meraih prestasi, sedangkan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Soal nomor 54. Seorang guru kelas 3 SD menerapkan strategi pembelajaran dengan menayangkan video tarian jaipong dan memberikan contoh-contoh gerakan dalam tarian jaipong untuk diikuti oleh siswa secara individual. Manakah gaya belajar siswa yang paling sesuai dengan strategi pembelajaran tersebut? A. Visual, B. Auditory, C. Kinestetik, D. Global, dan E. Analitik. Oke, jawaban yang paling benar adalah C. Kinestetik. Pembahasan yang gaya belajar yang berorientasi pada gerak adalah kinestetik. Kalau pada visual adalah suka melihat sesuatu, auditory suka dalam pendengaran. Soal nomor 54. Untuk mendapatkan kekuatan otot lengan dan bahu peserta didik, guru PJOK melakukan berbagai latihan kekuatan otot-otot tertentu. Bagaimana cara mengukur kekuatan otot lengan dan bahu peserta didik? A. Pull up selama 60 detik. B. Pull up sebanyak-banyaknya. C. Chin up selama 60 detik. D. Sit up berpasangan. Dan E. Back up berpasangan. Kita langsung ya, jawaban yang paling benar adalah A. Pull up selama 60 detik. Pembahasan: mengukur kekuatan terdapat waktunya, mengukur daya tahan semaksimal mungkin. Nomor 56. Kedua lengan diluruskan di atas kepala dengan kedua telapak tangan dirapatkan. Tubuh meliuk ke samping kiri dan menahan posisi selama 3 detik. Gerakan yang sama dilakukan pada samping kanan. Apa tujuan dari gerakan tersebut? A. Membentuk komposisi tubuh. B. Mengencangkan otot bahu. C. Melatih kekuatan otot perut. D. Melatih kelentukan atau fleksibilitas batang tubuh. E. Melatih koordinasi tangan dan perut. Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Melatih kelentukan atau fleksibilitas batang tubuh. Karena dengan meliuk tubuh ke kanan dan ke kiri, menahan posisi selama 3 detik adalah melatih fleksibilitas batang tubuh. Kita lanjut ke nomor 57. Bagaimana fasilitasi pembelajaran yang paling efektif pada kegiatan pendahuluan agar siswa dapat melakukan apersepsi dengan baik menurut kerucut Alexander? A. Menayangkan gambar yang relevan dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. B. Mengajak siswa untuk melakukan kegiatan sehari yang berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya. C. Mengondisikan siswa untuk saling bertanya tentang materi pembelajaran yang tepat dipelajari. D. Menjelaskan kembali materi pembelajaran yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. E. Memfasilitasi siswa untuk membaca buku teks tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, jawaban yang paling benar adalah B. Karena dalam kerucut Alexander itu harus Bapak Ibu guru harus memberi apersepsi dari bentuk konkret, real atau kontekstual dengan lingkungan. Berarti yang mengajak siswa untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya. Nomor 58. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, tidak hanya prestasi olahraga yang ingin dicapai, akan tetapi guru PJOK juga harus mampu mengembangkan nilai karakter yang baik pada peserta didik. Untuk menanamkan sikap tanggung jawab, apa yang harus dilakukan oleh guru PJOK? A. Menanamkan sikap disiplin dalam latihan dan bertanding. B. Saling menghormati kemampuan kawan maupun lawan. C. Membiasakan menghormati pada kekalahan dan kemenangan. D. Menjaga peralatan yang dipergunakan dalam latihan. E. Mengikuti dan menghormati aturan yang telah disepakati. Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Menjaga peralatan yang dipergunakan dalam latihan, termasuk bentuk tanggung jawab anak didik kita. Soal nomor 59. Berikut ini tahap gerakan backup. 1. Tidur telungkup, tangan rileks di samping telinga. 2. Kaki diluruskan. 3. Mengangkat tubuh setinggi mungkin.
4. Menurunkan tubuh sampai menyentuh lantai. Bagaimana urutan gerakan back up yang paling tepat? A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 3, 4, dan 1. E. 3, 4, 1, dan 2. D. 4, 1, 2, dan 3. E. 4, 3, 2, dan 1. Oke, jawaban yang paling benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Ini sudah urut ini. Soal nomor 60, soal terakhir Bapak Ibu. Tetap semangat. Berikut merupakan karakteristik siswa berdasarkan tahap perkembangan kognitifnya. 1. Siswa mampu melakukan penalaran induktif yang melibatkan observasi objek. 2. Siswa mengalami kesulitan melakukan operasi hitung matematis meskipun melibatkan benda konkret. 3. Siswa mampu melakukan penalaran deduktif meskipun tanpa melibatkan benda konkret, yang merupakan karakteristik siswa pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret menurut Piaget. Menurut Piaget berarti yang mana Pak Ibu? A. 1, B. 1 dan 2, C. 1 dan 3, D. 2 dan 3, E. 1 dan 3. Yang mana jawabannya? Oke, jawaban yang paling benar adalah 1 dan 3. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Agar selalu tetap berdoa Bapak Ibu ya, agar dapat mengerjakan soal-soal ujian P3K dengan benar. Tetap semangat agar NIP ada di dada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.